Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Jarani. Di video kali ini saya akan membahas seputar YouTube lagi ya. Karena di sini saya amati masih banyak kawan-kawan kita itu yang gagal atau tidak mau memahami untuk permainan YouTube ya. Dan masih banyak kawan kita itu yang syukur tok, maksudnya syukur tok itu ya alah pokoknya bikin channel upload beres, bikin channel upload beres. Itu tidak ya, tidak semudah yang Anda pikirkan. Dan ada lagi teman-teman mungkin ya, ini kayaknya ada di antara kalian yang punya pemikiran, saya bikin channel viewer rame dapat uang banyak, hore. Itu tidak, beneran tidak, karena kalian belum tahu tahapan demi tahapannya. Maka dari itu banyak kesalahan YouTuber pemula atau pemain baru ya. Di sini untuk pas step-step terakhirnya itu malah gagal. Kalau saran saya, kalian sebelum main YouTube kalian pelajari dulu. Kalian baca-baca pusat pedoman komunitas YouTube atau ya cek-cek saja di pusat tonton YouTube ya. Pertama, untuk persyaratan monetisasi itu apa saja. Jadi di YouTube itu ya tidak hanya cuman 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu tidak, isi wabut meneh. Ora karepe dhewe. Terkecuali kalau kita itu punya keberuntungan ya. Cuman meskipun kita punya keberuntungan, kalau kita tidak mau mempelajari, nah ke depan nggak gajian. Kalau nggak percaya kalian cuman upload. Ayo, kalau tidak ada tahapannya kita pelajari satu persatu, ke depan getun, sumpah getun. Di YouTube itu untuk pertama 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu nggak cuman itu saja ya. Lalu kita daftarkan monetisasi. Maksudnya monetisasi itu gini, karena kita sudah memenuhi persyaratan dan kita mendaftarkan monetisasi, kita kaitkan ke AdSense. Tujuannya apa? Tujuannya biar situs yang kita luncurkan, maksudnya kayak video di YouTube, situs YouTube, itu ada upahnya dari pihak pengiklan. Dan di sini banyak yang gagal. Pertama, konten berulang. Kedua, error AdSense. Misal sudah diterima monetisasi, ada lagi yang gagal, PIN nggak datang, verifikasi identitas gagal, rekening juga gagal. Terus ada lagi, sudah beres semua, PIN sudah, rekening sudah, tinggal masukkan kode di bawah Rp1000. Karena dia tidak tahu, diklik sampai 3 kali. Nah, akhirnya remuk. Dan ada lagi yang sudah beres semua, ya toh, pas mau pengambilan gaji, nah itu banyak spam. Di estimasi pendapatan segini, kok yang masuk segini. Kalau kita mau ngecek estimasi pendapatan itu ya, itu di iklan YouTube, itu kan kita bisa klik, kita bisa bagikan saja. Kalau nggak salah itu 0,55. Jadi untuk kalian yang kepingin lancar main YouTube, untuk pertama kalian harus pahami ya, di YouTube itu apa saja. Jadi jangan kalian asal main ini dan itu. Dan ada lagi, Bang, saya punya akun AdSense 1 dan saya udah punya akun YouTube. Dan saya punya lagi akun YouTube, mau saya kaitkan, itu ntar nunggupin lagi apa enggak. Jadi gini, YouTube sama AdSense itu beda gitu loh. Jadi YouTube itu situs kita bisa bikin video, karena YouTube itu kan platform yang menyediakan ruangan gitu loh. Dan AdSense itu dari pihak Google, untuk apa? Meluncurkan iklan, menautkan iklan. Kita misal punya AdSense 1, kita kaitkan di situs kayak blog atau YouTube, itu bebas. Satu AdSense itu satu identitas KTP resmi.
Kalau untuk channel YouTube bebas, kalian mau bikin 400 juga bisa. Kalian kaitkan ke satu agen, malah cepet gajian. Dan untuk pertama itu kalian kalau awal bikin channel, kalian harus pahami kalian bikin channel, cara mengamankan akun gimana, dan baca-baca pedoman komunitas YouTube. Mana saja video yang boleh diupload atau yang dilarang. Kita tidak boleh real upload biar tidak kena strike atau takedown. Terus kalian misalnya ingin channel musik, kalian cara edit juga harus bedakan ya. Meskipun misalnya musik yang kalian upload itu aman dari copyright ya. Kalau kalian cara editnya cuma foto dipanjangin, tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada gerak-gerak, lalu dikasih background atau musik ya, itu ke depan juga akan kena konten berulang. Itu malah sangat ribet, menyita waktu kalian. Kalau kalian mau bikin channel musik ya kalian bisa cover. Kalau kalian nggak mau cover ya mungkin kayak DJ itu ya kalian kasih latar belakang video itu yang gerak berjalan gitu loh, jadi tetap original gitu. Meskipun kena klaim itu, karena klaim itu banyak macam ya, ada yang kita antar bagi hasil atau yang tidak. Cuman kalau kita upload tiba-tiba video orang kalian download, kalian upload di situs kalian, maksudnya di channel kalian ya, itu malah bahaya karena kita bisa kena takedown atau strike dari sang pemilik ya. Jadi yang perlu kalian pahami itu biar tidak gagal, karena di sini masih banyak kesalahan YouTuber pemula atau pemain baru tidak mau memahami metadata. Metadata YouTube itu apa? Mulai dari thumbnail, judul, deskripsi, isi video, dan video yang paling banyak ditonton. Maksudnya itu channel dan video kita itu dapat interaksi dari penonton itu yang mana. Nah, misalnya di satu channel kita punya 10 video, ntar itu yang paling rame biasanya akan ditinjau sama pihak YouTube pas pengajuan monetisasi. Maka dari itu mulai sekarang kalian kalau kepingin bener-bener main YouTube lancar ke depan, untuk kalian nol bikin, kalian setting, optimasi itu penting ya. Mulai kata kunci channel. Kalau kalian syukur tok bikin deskripsi, itu juga akan kena pelanggaran ya. Metadata yang menyesatkan. Misal kalian upload musik, kata kuncinya kalian kasih musik DJ, musik ini, musik itu, lalu dikasih lagi grup-grup band yang besar-besar, kalian cantumkan semua. Pokoknya kalian tulis semua, tujuannya kalian mungkin biar cepat diketemukan. Itu ntar malah kena metadata yang menyesatkan karena tidak relevan atau sejalan dengan video yang kalian upload. Jadi di setiap video yang kalian upload itu untuk judul itu harus relevan. Deskripsi itu menjelaskan cuplikan sedikit isi video kalian. Nah, tujuannya entar ke depan pas kita mengajukan monetisasi, metadata kita itu dapat. Jadi dari thumbnail, judul, deskripsi, dan video yang paling banyak ditonton itu pihak YouTube akan ngecek, karena itu akan dicek manual, bukan sistem lagi ya. Maka dari itu kalau kalian kepingin bener-bener main YouTube aman lancar monetisasi ke depan, kalian pelajari saja di pusat bantuan YouTube. Kalian baca-baca, jangan syukur tok syukur upload entar pangan gendruwo entek malah nangis ya toh, malah jinubah entek kabeh bar ludruke. Untuk info lebih lanjutnya, caranya kita bikin channel, setting channel, sudah saya sediakan di playlist channel ini. Kalian bisa cari, kalau ada yang mau dipertanyakan lebih detailnya lagi, kalian bisa inbox di Instagram. Cek saja di tentang channel ini ya, kalian bisa saja di situ. Ya intinya untuk kalian tetap semangat, pahami metadata, optimasi, biar channel kalian ke depan makin maju, makin maju, makin maju, makin maju, dan bisa lancar gajian tiap bulan. Tetap semangat, jangan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.